Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nama saya Nadira dan saya akan mengerjakan soal nomor satu. Diketahui eh, eh, perusahaan PQRS membutuhkan dana sebesar 8 juta dolar dengan dua alternatif pendanaan. Nah, alternatif yang pertama ini ada alternatif A dengan saham biasa 8 juta dolar, dana 8 juta dolar, dan harga per lembarnya itu sebesar 20 dolar. Lalu yang kedua ada alternatif B dengan saham biasanya ini dana dengan 2 juta dolar dan harga per sahamnya itu sebesar 20.000 per lembar dan obligasi 6 juta dengan bunga 12%. Lalu selanjutnya ada tarif pajaknya itu 30%. Lalu di sini ditanyakannya ini tentukan titik indifferent point dan membuat grafik EBIT EPS-nya. Selanjutnya mari kita jawab dengan menentukan jumlah sahamnya dulu, harga per sahamnya. Yang pertama ini A, kita akan menentukan jumlah sahamnya dulu. Jumlah saham yang alternatif A 8 juta dibagi dengan harga 20 ribu 20 dolar. Nah, kita akan membagikan berarti ini dengan harga 20 dolar per lembar ini menghasilkan 400.000 lembar saham. 400.000 lembar saham. Lalu kita akan menentukan yang alternatif B. Jumlah saham yang B ini 2 juta. 2 juta dibagi harga per lembarnya 20. Ini menghasilkan 100.000 lembar saham biasa. Lalu selanjutnya kita akan menentukan beban bunga tahunan dari eh, yang B ini. Beban bunga tahunan. Nah, ini itu 12% dikalikan 6 juta, hasilnya adalah 780.000. 720. 720. Lalu selanjutnya kita akan mencari EPS-nya. Kita akan mencari EPS-nya itu dengan cara rumus EBIT dikurangi bunga dikali 1 kurangi pajak dibagi jumlah saham. Dan kita akan mencari dengan alternatif A dulu. Kita yang A ini EBIT kurangi bunga, EBIT dikurangi EBIT dikali 1 dikurangi 0,3 dibagi 400.000. Hasilnya adalah 0,7 kali EBIT dibagi 400.000. Lalu yang alternatif B, EBIT dikurangi 720.000 dikali 0,7.
dibagi 100.000. 100.000. Setelah itu kita akan menghitung EBIT masing-masing A dan B dengan cara seperti ini. EPS eh, dibagi EPS B. Ya, 0,7 ini berikan dengan ini. Eh, ini bisa dikali EBIT dibagi 400.000. Di sini EBIT 420 100.000. Setelah itu em, 0, dikali 0,7. Lalu kita bawahkan, karena ini 0,7 dan sama 0,7, ini dicat. Jadi hasilnya EBIT. EBIT saja dibagi 400.000. Lalu selanjutnya ini tinggal diturunin aja, karena ini kita dicoret. Ini tinggal turunin dari EBIT. EBIT dikurangi 720.000 dibagi 100.000. Lalu ini kita dikalikan silang saja. EBIT dikali dengan 100.000, jadi 100.000 dikali EBIT. Lalu di sini 400.000 dikali EBIT dikurangi 720.000. Nah, lalu selanjutnya ini dikali 100.000 EBIT. Lalu ini 400.000 EBIT. Ini 400.000 dikalikan dengan minus 720.000 sama dengan minus 288 miliar. Lalu itu kita ini dipindah ruasan. 400.000 dipindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi 100.000 EBIT dikurangi 400.000 EBIT dikurangi 100.000 dikurangi 400.000 EBIT. EBIT sama dengan minus 280 miliar. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya ini hasilnya minus 300.000 EBIT dibagi minus 288 miliar. Yang hasilnya adalah EBIT 960.000. Seperti ini. Lalu kita akan mencari EPS-nya. EPS-nya 0,7 dikali 960.000 dibagi 400.000 sama dengan 1,68. Seperti ini.
Selanjutnya, kita akan move ke mencari untuk grafik alternatif A dan B. Caranya dengan 1 dikurangi P dibagi 5. Lalu selanjutnya dikurangi dibagi P1 ini P1 itu EBIT-nya 0, lalu EPS-nya 0, 1 dikurangi 0,3 dibagi 400.000. Ini adalah 0, dan nanti untuk kita mencari di graf ini 0,0 S-nya. Lalu P2-nya, EBIT-nya ini lebih dari 960.000. Lalu EPS-nya 1.500.000 dikali 1 ini dikurangi 0,3 dibagi 2 kurangi 400.000. Hasilnya 2,625. Ini. Ini untuk yang alternatif A, P1, dan P2. Lalu kita cari ke alternatifnya. Lalu selanjutnya kita akan mencari alternatif B. Ini untuk rumusnya seperti ini. Kita akan masuk ke P1, EBIT-nya sama dengan 0, titiknya 0, lalu ininya 0, masukin seperti ini, 0 dikurangi 700.000 kali 1, 0,3 dibagi 100.000. Hasilnya titik ininya minus 5,4 dan 0,504. Di sini kita cari P2-nya. EBIT lebih dari 960.000. Ininya 1.100.000. EPS itu 1.500.000 dikurangi 700.000. Lalu ini 700.000 dikurangi 700.000 dikali 0,7 dibagi 100.000. Hasilnya adalah 546.000 dibagi 100.000. Hasilnya 5,46. Titik indifferent point ininya 500,5,46. Lalu kita masukkan untuk mencari titik indifferent point dan grafisnya seperti ini. Nah, seperti ini. Dan pertemuan di titik ininya ada di 1,68 dan 960.000. Ini di sini. Ada di sini.
Ini hasil ini kita masukkan ke dalam grafik untuk mencari grafik. Dan ini hasilnya. Titik independen poinnya di sini. Dan ini grafiknya. Yang berarti keputusannya adalah jika manajemen ini perusahaan PT PSR Kim memperkirakan EBIT-nya akan kurang dari 960.000, maka alternatif A lebih baik karena lebih aman dan tidak terbebani bunga kalau kurang dari 960.000. Tapi kalau titik indifferent point-nya lebih dari 960.000, maka alternatif B lebih menguntungkan karena memaksimalkan return pemegang saham melalui financial persen. Itu kan alternatif yang terbaik. Dan aku di sini akan menggunakan metode loan dan leasing. Menggunakan loan dan leasing. Yang pertama, di sini kita akan mencari loan. Nah, di sini kita tulis pakai rumus loan PMT, PMT, lalu 75.000 dibagi PV IVA yang 10% dan 3. Lalu 75.000 dari 75.000 PV IVA dari 10% di tahun dikali 3, pangkat 3 ini hasilnya 2,4869 yang hasilnya adalah 30.154. Ini untuk hasilnya 30.154. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan loan debt schedule. Nah, loan debt schedule ini menggunakan tabel loan debt schedule. Di sini pertama-tama kita akan menghitung di tahun pertama dengan schedule payment-nya itu adalah yang pertama 30.154 dengan interestnya 10%. Nah, cara menghitungnya ini tuh dari 75.000 ini dikali dengan bunganya. Jadi hasilnya adalah 7.500. Lalu principal payment-nya eh, eh, payment dikurangi interest yang hasilnya ada 22.654 dan remaining balance-nya di caranya menggunakan 75.000 dikurang principal repayment hasilnya 52.346. Ini untuk hasilnya yang di tahun pertama ini. Lalu di tahun keduanya kita hitung kembali seperti yang awal, interestnya ini ada di 5,235. Cara ngitungnya ini dikalikan dengan 10% dan hasilnya mendapatkan 5,235. Lalu kita menghitung prinsip para payment-nya ini 30.000 dikurangi ini hasilnya 24.919. Lalu yang ketiga kita hitung kembali seperti yang di sebelumnya. Ini interestnya mendapatkan 2,743. Lalu oh yang ininya dulu ya, yang remaining balance-nya lupa. Ini kita masukkan juga seperti ini. Hasilnya 52.000 dikurangi 24.000 hasilnya 22.427. Nah, ini dikalikan 10%, hasilnya 2,743. Lalu ini dikurang 27, 27, 411.
Lalu ini remaining balance-nya ke nol. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan menghitung dengan one schedule of cash outflow yang PMT-nya 30.154. Nah, ini depresiasinya kita mendapatkan 20.000. Terus ini teksnya, dihitung teksnya. Caranya, teksnya katanya 35% dikali. Terus teksnya. Lalu menghitung teksnya dengan cara eh, eh, PMT ditambahkan dengan depresiasi lalu dikalikan dengan teksnya 35% yang menghasilkan di sini yang di tahun pertama itu sebesar 11.375. Lalu kita menghitung cash outflow after tax dengan cara PMT dikurangi dengan tax tax shield, hasilnya adalah 18.779. Lalu PVIF-nya kita mendapatkan 0,991. Dan ini kita lalu P of cash outflow-nya kita mendapatkan caranya ini tax of cash of outflow after tax-nya PVIV ini dikali ini dan akan menghasilkan PV of cash outflow. Hasilnya 17.076. Lalu selanjutnya di tahun kedua eh, interest ini seperti tadi ini PMT ditambah dengan depresiasi lalu dikalikan 35%. Hasilnya dapat 5.000, 5.236. Lalu tax of shield-nya kita mendapatkan 10.582. Lalu PVIF-nya kita mendapatkan 0.8269 dan PV of cost-nya 16.179. Lalu yang ketiga, teksnya kita mendapatkan tax shield-nya 9.710. Lalu tax cash out of flow after tax-nya kita mendapatkan 20.444 dan PVIF-nya 0,7513. Lalu
Yang terakhir, kita mendapatkan 15.364. Total dari PV cash outflow-nya ini dijumlahkan mendapatkan 48.619. Ini dijumlahkan dan menghasilkan segini. Ini dengan cara one. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan list. Untuk list, pembayaran tahunan ini sebesar 27.000 seperti yang di soal. Lalu tax shield-nya ada di 20, tax shield-nya kita caranya dengan 27.000 dikali 35% yang menghasilkan 9.450. Lalu after tax cash outflow-nya ini adalah 17.550. Lalu kita masukkan ke tabelnya karena kita sudah eh, tax shield-nya dan after tax cash outflow-nya, tinggal kita masukkan saja ke tabel schedule of cash flow list alternatif. Yang pertama, listnya ini atau PMT-nya adalah 27.000 dan tax shield-nya ada di 9.450 dan cash outflow-nya ada di 17.550 dan PVIVA-nya untuk list ini kita memakai eh, eh, PVIVA bukan PE, PVIV dan PVIVA-nya ada di 2,4869. Lalu terakhir PV after cost-nya ada di 43.644,25. Nah, setelah itu kita bandingkan mana yang paling rendah pengeluarannya dibandingkan eh, yang pembayarannya itu lebih rendah. Dan setelah dilihat bahwa PV of cost ini berdasarkan analisis diperoleh bahwa data pengeluaran dengan leasing ini, metode leasing ini 43 sebesar 43.644 ini lebih rendah. Sedangkan dengan loan atau pinjaman bisa mencapai 48.000. Selisih tersebut menunjukkan bahwa penghematan biaya karena itu paling efisien adalah list. Jadi kita tulis interpretasinya berdasarkan analisis bahwa total pengeluaran dengan metode listing lebih rendah dibandingkan dibandingkan dengan loan memperoleh sebesar 43.644,25, sedangkan sedangkan
loan mencapai 48.608,71. Selisih tersebut menunjukkan list lebih efisien. Dan ini adalah interpretasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura. Di sini saya akan membacakan dalam tes IPK nomor 1 dan 3. Jadi yang pertama diketahui dibutuhkan dana sebesar 8 juta dolar. Diketahui analitika dengan mengetahui saham biasa sebesar 8 juta dolar dengan harga 20 dolar per lembar. Kemudian bracket B diketahui yang pertama saham biasa dengan harga 20 dolar per lembar untuk memperoleh dana 2 juta dolar. Sebesar 2 juta dolar. Yang kedua diketahui obligasi sebesar 6 juta dolar dengan suku bunga 12%. Pajak sebesar 30%. Yang ditanyakan adalah tentukan titik di file point dan grafik EBIT beserta kesimpulannya. Jelaskan kesimpulannya. Jawabannya adalah karena pertama ditanya apakah saham biasa aja, jadi rumusnya adalah X 1 dikurangi T dibagi S. Lalu untuk menemukan S sama ini dengan cara ini full saham biasa, yaitu adalah 100% dari 8 juta dibagi 20 dolar per lembar, sehingga hasilnya adalah 400.000. Teksnya 30%. Maka 1 dikurangi 0,3 dibagi X-nya 400.000. Alternatif A dengan 1 dikurangi 0,3 sama 0,7 dikali X, jadi ini akan menjadi X per 400.000. Kemudian alternatif B kita ini satu saham biasa dan satu obligasi, maka rumusnya adalah X min C dikali 1 per T dibagi S. Lalu dengan cara untuk cari S-nya, nanti kita dihitung untuk memperoleh dana 2 juta. 2 juta itu adalah 25% dari 8
juta per 20 sehingga S2 nya adalah 2 juta dibagi 20 sama dengan 100.000. Lalu cari C-nya gimana? Untuk mencari C-nya adalah 75% 8 jutanya itu adalah 6 juta. Jadinya itu adalah 6 juta dikali, diketahui suku bunganya sebesar 12%. Nah, tinggal dikali saja. Hasilnya adalah 710.000. Lalu tinggal dimasukin X dikurangin C-nya 710.000 dikali 1 dikurangi X-nya 0,3, S-nya adalah 100.000. Itu kurang 0,3 kan 0,7 dikali X ini 710.000 dibagi 100. Jadi persamaan keduanya sudah ketemu dua-duanya. Lalu kita cari titik indifferent point-nya. Cari indifferent point. Indifferent point. PS1 dengan PS2 0,7x per 4 0,7x per 400.000 sama dengan 0,7 X min 720.000 per 100. Isinya ini 4, ini 1, ini sama 57 sehingga tersisa X min X per 4 720.000 bagi per 1. Lalu kali silang ini X sama dengan 4X 710.000 dikali 4 itu sama dengan 2.880.000. Kemudian ini dikurangi, dipindah ruas. Hasilnya adalah 3X sama dengan 2.290.000. X sama dengan 960.000. Sudah ketemu X-nya, lalu substitusi ke EPS 1-nya. EPS 1-nya adalah 0,7x per 400.000 0,7 dikali X-nya kan 960.000 per 400.000 itu hasilnya 1,68 sehingga indifferent point-nya adalah X 960.000, Y-nya 1,68. Kita cari titik sama lainnya untuk mencari grafik. Yang pertama, grafik alternatif A terlebih dahulu, yaitu X
sedangkan tadi itu 0,7x 400 ya. Lalu yang pertama itu EPS-nya 0 dulu. Sekian dari EPS-nya 0. Sehingga nol koma tujuh dikali 0 per 400 hasilnya adalah kan EPS yang 0, maka titiknya adalah 0,0. Lalu perumusan keduanya adalah dengan EBIT lebih dari 990.000. Misalnya di sini itu cukup 990.000. Misalnya EBIT-nya itu kita ambil 1.500.000. 1.500.000. Maka 0,7 dikali 1.500.000 per 400.000. Hasilnya adalah 2,625. Maka titiknya kita ketemu X-nya itu berarti 1.500.000. Y-nya 2,625. Untuk alternatif B 0, sama dengan itu tadi itu ketemunya 0,7 X min 720.000 per 100.000. Kita cari permisalan EPS-nya itu adalah 0. Maka 0,7 dikali X-nya 0 min 720.000 per 100.000 itu 0. Minus 5,04 sehingga titik-titiknya adalah X-nya berarti X-nya itu kan 0, Y-nya ini min 5,0. Lalu yang kedua, permisalan EBIT-nya itu lebih dari 990.000 lagi. Ambil misalnya sama ini 7.500. Maka 0,7 1.500 dibagi 720.000 dibagi 100.000 itu sama dengan 5,46. Maka titiknya
EBIT-nya 1.500.000, I-nya 5,46. Jadi inilah titik-titik untuk grafiknya. Lalu kita gambar. EBIT-nya apa ya? Titiknya belum sampai 190. Ini 190. Jadi 500. Terus 1,8. 1,8. Titiknya 5,6. IP-nya bagus 2,5. Dua koma lima. Ini 0,46. Lagi bawahnya 0,01. Ini 2,25. Ini adalah garis alternatif A yang pertama seperti ini. Kemudian garis alternatif B seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah jika EBIT-nya itu kurang dari 960.000 di daerah di sini, maka perusahaan lebih baik mengambil alternatif, maka pilih alternatif A karena alternatif A itu berada di atas di daerah kurang dari 990.000.
Lalu jika EBIT-nya itu sama dengan 960.000, maka pilih alternatif A atau B. Ini bisa diulangi. Lalu jika EBIT-nya itu lebih dari 960.000, maka pilihlah alternatif B. Karena sudah jelas, alternatif B itu di atas posisinya alternatif A. Di grafik lebih dari 960.000. Sehingga kesimpulannya seperti itu. Lalu nomor 3, diketahui harganya itu adalah 75.000 dolar dengan tahun selama 3 tahun. Kemudian lease sewa menyewa leasingnya itu adalah 27.000 dolar per tahun yang dibayar di akhir selama 3 tahun. Dengan taxnya itu 35%. Interestnya adalah 10%. Ditanyakannya adalah tentukan alternatif pembayaran terbaik. Jawabannya, solusinya adalah yang pertama, karena eksperimen listing, maka kita cari terlebih dahulu loannya. Untuk mencari loan, yaitu rumusnya adalah T kurang 1 dan 1 tambah I pangkat min N per I kurang. Karena loannya adalah 75.000 dolar dan hasil perhitungan terus dulu 1 tambah I ini tuh 10%, tahun itu 3, ini 10% lagi. Hasilnya itu adalah 2,468. 2,486. PMT maka dipindah ruas. PMT sama dengan 75.000 dibagi 2,486. Itu hasilnya adalah 30.168,94. Lalu kita cari debt payment. Yang pertama, terus dulu 1 loan paymentnya semua. Yang tahun pertama di kosongin terlebih dahulu. Hasil payment remaining balance. Untuk yang pertama itu dikosongin terlebih dahulu untuk interest 10% dan juga principal payment-nya. Namun remaining balance-nya kita tulis 75.000 untuk di tahun 0. Loan payment-nya di tahun 1, 2, 3 ini ditulis 30.000
168,94. Yang hasil dari perhitungan PMT sebelumnya. 30.168,94. Interest dari 75.000 dikali 10% itu adalah 7.500. Prinsip PMB-nya 30.000, 168,94 dikali 7.500 itu adalah 22.668,94. 75.000 dikurangi 22.668,94 itu sebesar 52.331,66. Lalu 5 asli ini dikali 10%. Ulangan rumusnya seperti tadi. 7.000 kan 27.000 dan 7.000. Lalu kita cari yang one gap alternatif. Itu kita terlebih dahulu cari depresiasinya. Depresiasi itu rumusnya adalah modal awal dibagi tahun itu sama dengan 75.000 dibagi 3 sama dengan 25.000. Terus PPF-nya itu di 1 dikurangi T ini itu 10%, 1 dikurangi T-nya itu 35%. Itu hasilnya adalah 6,5% saja. Lalu kita cek ini 1, 2, 3 pengen terus depresiasi tax shield ya, jadi pengennya itu tadi yang 30.000 168,94. Indeksnya juga sama di tabel sebelumnya, sama yang semua 7.500, 5.233,10, 2.749, 2.729,52. Depresiasinya tadi 25.000. Kita isi semuanya sama 20.000. Tax shield-nya itu interest ditambah depresiasi dikali tax. Hasilnya itu adalah 11.375, 10.581,58, 9.708,83. Lalu cash outflow after tax-nya itu payment dikurangi tax shield itu hasilnya 18.993,94, 19.997,36, 20.000,
450. 15. Untuk cari PVIF ini 1 ditambah yang tadi kita ketemukan yaitu 6,5% dikali tahun. Tapi minus. Jadi yang tahun pertama itu kan tahun ke-1, jadi 1 tambah 6,5% dipangkat min 1. Tahun kedua 1 tambah 6,5% dipangkat min 2. Tahun ketiga 1 tambah 6,5% dipangkat min 3. Itu hasilnya 0,938, 0,881, 0,827. Lalu present value of the text-nya itu tinggal dikali aja hasil 5 kali 6, maksudnya table 5 sama 6-nya yaitu cash outflow after tax dikali PVF-nya. Misalkan yang tahun pertama ada 18.793,94 dikali 0,938. Itu hasilnya 17.628,17.256,40 3 16.970,15. Nah, kita tinggal jumlahin total present value of the text-nya semuanya itu adalah 51.805. Itu cuma 1 ya, sehingga 51.805,84. Lalu kita cari listnya. Untuk mencari listnya itu kan tadi udah diketahui listnya itu 27.000 and tahunnya 1 sampai 3 itu sama semua. Listnya 27.000, kemudian tax shieldnya itu tinggal dikali aja 27.000 dikali taxnya 30% yaitu 9.450. Kemudian cash outflow after tax-nya itu 17.000 sama 90, itu tinggal dikurang aja 27.000, tinggal dikurang listnya 27.000 dikurangi tax shield 9.499, 17.550. PVIF. Nah, itu sama yang tadi kita ketemuin yaitu 2,486 itu tadi PVIF yang kita saat pencapaiannya. Lalu present value after tax-nya semuanya itu adalah ini tuh yang cash out sama rumusnya seperti yang di one tadi, tinggal dikali cash outflow after tax dikali PVIF-nya yaitu 43.643,4. Maka dengan perhitungan yang dilakukan baik loan maupun leasing ditemukan hasil leasing itu pengeluarannya lebih kecil dibandingkan loan. Leasing itu 43.000, sedangkan loan itu lebih besar pengeluarannya yaitu 51.000. Maka dari itu perusahaan sebaiknya memilih alternatif pembayaran menggunakan leasing daripada loan. Kecil itu apa terjadi 600 jadi ada loan bisa itu sebesar 1.458. Dengan demikian usaha
Pesan sebaiknya menggunakan mesin lebih ke dalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazla Nazifa dari kelas MB4712. Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas saya. Selanjutnya untuk soal nomor 1, diketahui PT PKRS itu membutuhkan dana sejumlah 8 juta dolar. Kemudian diketahui juga alternatif A-nya itu saham biasa sejumlah 8 juta dolar dengan 20 dolar per lembar. Kemudian untuk alternatif B itu diketahui saham biasa sejumlah 2 juta dolar dengan 20 dolar per lembar dengan obligasi 6 juta dolar dengan bunganya sejumlah 12%. Nah, untuk teks yang diketahui itu 30% atau jika didesimalkan sejumlah 0,3. Nah, untuk yang ditanyanya adalah titik indifference dan juga buat grafik untuk EBIT dan EPS-nya. Untuk menjawab soal berikut, bisa ditentukan terlebih dahulu jumlah saham per lembarnya. Nah, untuk jumlah saham A itu per lembarnya adalah 400.000 dengan hitungan 8 juta dibagi 20. Kemudian untuk jumlah saham B itu 2 juta dibagi 20. Nah, 20-nya itu dari sini. Nah, dengan hasilnya 100.000 per lembar. Kemudian kita langsung lanjut untuk menghitung beban bunga tahunannya dengan rumus bunga dikali obligasi sama dengan 720.000. Kemudian kita bisa langsung hitung si EPS-nya dengan rumus EBIT min interest kali 1 min tax per jumlah saham. Sekarang langsung bisa dilanjut aja untuk menghitung EPS-nya. Untuk alternatif A, kita masukkan saja angkanya EBIT dikali 1 min 0,3 per jumlah saham ini 400.000 per lembar, jadi sama dengan 0,7 dikali EBIT kemudian dibagi 400. Nah, 0,7 ini hasil dari 1 min 0,3. Kemudian hitung yang B-nya. Langsung dimasukkan juga EBIT dikurang 750 720 dari sini, kemudian dikali sama 0,7. Kemudian dibagi sama jumlah sahamnya, ini sejumlah 100.000 per lembar. Lanjutkan dari perhitungan yang tadi, ini EPS A sama dengan EPS B. Kita masukkan aja dari sini. Kita masukin 0,7 dikali EBIT per 400.000. Kemudian sama dengan masukin lagi yang tadi EBIT minus 720 kali 0,7 per ini 100 jumlah sahamnya. Langsung kita hitung nih EBIT per 400.000 so dengan EBIT minus 720 dibagi 100. Oke, kita langsung lanjut. 100.000 dikali EBIT
itu sama dengan 400 kali EBIT minus 720. Nah, gini. Lanjut lagi sini. 100 EBIT sama dengan 400 dikurang 288. Dan seperti ini. Nah, untuk mencari EPS itu di sini EBIT sama dengan salah tarik baca dulu. Di sini lanjut tulis 300 EBIT sama dengan minus 288. Oke, setelah itu langsung dibagi aja. EBIT sama dengan 288 dibagi dengan 300. Sama dengan 960. Oke, sekarang kita langsung lanjut hitung ke EPS-nya. EPS sama dengan 0,7 dikali ini sama 960.000-nya dibagi jumlah sahamnya 400 sama dengan 1,68. Ini hasilnya. Lanjut menghitung ke bagian selanjutnya. Ini untuk grafik alternatif 1, kita taruh aja nomor 1 min T per 5. Ya, kita tulis di sini P1. EBIT-nya sama dengan 0. Kemudian EPS sama dengan 0, 1 min 0,3 per jumlah sahamnya kan 400 tadi. 400 nih 0 hasilnya nih 0,0. Oke, kemudian selanjutnya itu P2 nya ini ada lebih dari 960. Iya, EPS-nya masukin ini saja 500. Jumlah saham 400 sama dengan 625. Oke, lanjut ke grafik alternatif B. Mohon maaf sebelumnya langsung saya tulis karena untuk mempersingkat waktu juga. Nah, ini dengan rumus X min C 1 min T bagi 5. Nah, untuk P1 nya seperti ini.
Kemudian P2-nya rumusnya kayak gini. Nah, untuk hasilnya itu ada di 5,46. Nah, ini adalah hasil grafiknya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah soal nomor 3. Untuk yang ditanyanya adalah alternatif pembiayaan terbaik dengan menggunakan metode nilai sekarang dari arus kas yang keluar. Nah, untuk yang diketahuinya itu ada harga sama dengan $75.000, kemudian N-nya sama dengan 3, I-nya sama dengan 10%. Nah, ini tuh untuk menghitung loan. Nah, untuk menghitung leasingnya itu diketahuinya ada harga sama dengan $27.000 per tahun, kemudian teksnya sama dengan 35%. Untuk menghitung loan paymentnya langsung aja dimasukkan. Ini rumusnya harga berarti $75 sama dengan 1 min 1 plus 10%. Ini I-nya. Kemudian pangkat min N, N-nya kan 3 jadi dimasukin min N per I, berarti per I itu 10%. Kemudian ini total hasilnya itu adalah 2.486. Langsung dibagi aja sama 75.000. Jadi 75.000 dibagi sama 2.486 itu hasilnya 30.168,94 rupiah. Nah, ini tuh untuk hasil loan paymentnya. Oke, sekarang kita menghitung schedule of the paymentnya. Nah, kita buat aja tabel kayak gini. Isinya ada N, loan payment, interest, principal, repayment, sama remaining balance. Nah, untuk N-nya ini kita tulis aja 0 sampai 3. Karena kita menghitung sampai 3 tahun. Kemudian loan paymentnya kita masukin hasilnya segini. Nah, untuk tahun 0 kita kosongin. Kita tulis di tahun pertama 30.168,94. Kemudian tahun kedua juga sama 30.168,94. Yang tahun ketiga juga sama 8,94. Lanjut interestnya langsung udah dihitung. Pokoknya di tahun pertama itu totalnya 7.500, tahun kedua itu 5.233,606, tahun ketiga itu 2.739,5226. Nah, untuk principal repaymentnya udah dihitung juga. Hasilnya itu di tahun pertama 22.668,94, tahun kedua itu 24.935,334. Nah, dan di tahun ketiga itu 27.429,4174. Dan yang terakhir ini remaining balance di tahun 0-nya kita tulis 75.000. Terus tahun pertama itu 52.331,06. Di tahun kedua 27.395,726. Nah, tahun ketiganya 0 karena emang udah habis. Lanjut kita menghitung debt alternatifnya. Nah, di sini saya udah membuat tabelnya. Isinya itu ada N atau tahun, kemudian ada loan payment, interest, depresiasi, tax shield, cost after tax, PVIF, dan PV of cost. Nah, untuk N ini langsung aja diisi 1 sampai 3. Untuk loan paymentnya kita masukin dari sini sama 30.168,94. Di sini masukin lagi tahun kedua. Nah, untuk interest pun sama. Ini diambil dari atas, dari schedule of debt payment yang udah kita hitung tadi. Tahun ke-1 7.500, tahun kedua 5.233,606,
tahun ketiga 2739, 55226. Nah, untuk depresiasinya itu sebesar 25.000 itu diambil dari si harga 75.000 dibagi sama tahunnya atau 3. Jadi hasilnya 25.000. Di sini kita tulis 25.000 dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Kemudian untuk tax shield. Nah, untuk perhitungan tax shield ini caranya interest ditambah dengan depresiasi, kemudian dikalikan dengan 35%. Nah, 35% ini adalah dari pajak perusahaan. Nah, saya sudah menghitung, jadi hasil di tahun pertama itu adalah 11.375, tahun kedua itu 10.581, dan tahun ketiga itu 9.708. Lanjut ke cost after tax. Nah, untuk menghitung cost after tax ini adalah dari hasil dari loan payment dikurang sama tax shield-nya. Nah, untuk di tahun pertama itu hasilnya 18.793,94. Di tahun kedua itu 19.587,94, dan di tahun ketiga itu hasilnya 9.000 di tahun ketiga itu hasilnya 20.460,94. Kemudian kita lanjut langsung menghitung si PVIF-nya. Nah, PVIF-nya itu kita hitung dulu si after tax COD-nya dengan rumus seperti ini. 10%, 1 min 35%. Nah, hasilnya itu 6,5%. Nah, 6,5% ini rumusnya itu dari interest 1 min tax rate. Jadi hasilnya segini ya. Nah, untuk PVIF-nya ini 6,5%. Nah, untuk perhitungannya itu pakai rumus 1 per 1 plus 0,065 pangkat N. Nah, kita tulis hasilnya pokoknya di tahun pertama itu 0,938, tahun kedua 0,881, tahun ketiga 0,827, dan yang terakhir ini kita hitung PV of cost-nya. Untuk PV of cost itu perhitungannya dari cost after tax dikali sama PVIF sesuai dengan tahunnya. Nah, untuk tahun pertama itu sebesar 17.628,71, tahun kedua itu 17.258,97, tahun ketiga itu 16.921,19. Kemudian ini dijumlahin. Nah, hasil jumlahannya adalah 51.806,87. Nah, ini merupakan hasil dari loan-nya. Oke, tadi kan ada menghitung loan, sekarang saya akan menghitung leasingnya. Nah, untuk leasing kita masukkan harganya $27.000. Kemudian tax shield-nya itu sebesar 9.450. Untuk cost after tax-nya itu sebesar 17.550, dan perhitungan PVIFA-nya sebesar 2.000,646. Nah, untuk PV after cost-nya itu hasil cost after tax dikali sama PVIFA.
Jadi hasilnya adalah 46.437,3. Nah, setelah melihat ini, hasil leasing itu lebih kecil dibandingkan hasil loan. Maka kesimpulannya, alternatif pembiayaan terbaik adalah menggunakan leasing karena biayanya lebih rendah daripada loan. Mungkin sekian aja penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Sania Heronisa. Aku dari kelas MB 4712 dan dari kelompok 7. Di sini aku mau mencoba menjelaskan terkait soal nomor 1 dan nomor 3. Nah, di sini ada nomor 1, saya akan bahas terlebih dahulu, yaitu diketahui kalau semisal sebuah perusahaan itu membutuhkan dana sekitar 8 juta dolar. Nah, ada 2 alternatif yang akan digunakan. Yang pertama, alternatifnya itu hanya untuk mendapatkan dana 8 juta dolar itu ada 2 alternatif. Nah, alternatif pertama, perusahaan akan mengeluarkan saham dengan harga 20 dolar per lembarnya dan jumlah lembar sahamnya itu 8 juta dibagi 20, yaitu sekitar 400.000 lembar saham untuk mendanai 8 juta dolar yang dibutuhkan. Nah, alternatif kedua yaitu menerbitkan saham dan obligasi, di mana sahamnya ini hanya sekitar 2 juta dengan harga yang sama, yaitu 20 dolar per lembar, dan jumlah saham yang diterbitkan yaitu 2 juta dibagi 20 sama dengan 100.000 lembar saham. Nah, obligasinya ini sendiri berarti tadi sisanya karena kita butuhnya itu 8 juta, nah sisanya 6 jutanya lagi itu dicari atau cara dapatnya itu dengan obligasi. Nah, si obligasinya ini bunganya sekitar 12% dan kita kalikan dengan 6 jutanya jadi sekitar 720.000. Terus ada nilai pajaknya yaitu 30%. Kita cari EPS untuk alternatif A dan alternatif B. Di sini kita mau cari titik indifferentnya dan juga kita mau tahu alternatif mana yang paling bagus untuk diambil perusahaan supaya tahu nanti cari dana 8 jutanya itu lebih baik pakai alternatif A atau pakai alternatif B. Nah, di sini udah ada rumusnya. Aku pakai rumus EPS-nya itu sama dengan EBIT dikurangi bunga terus dikali 1 dikurangi pajaknya dan dibagi jumlah saham.
Terus yang alternatif pertama itu jadinya setelah aku masukin ke rumus, EBIT dikali 0,7 per 400.000. Nah, lanjut ke alternatif yang kedua. Di sini ada EPSB, pas udah aku masukin ke rumus jadinya EBIT dikurangin 720.000. Tadi kan di sini posisinya kalau pakai alternatif B itu ada bunganya. Nah, udah aku hitung di awal, bunganya itu sekitar 12%, dan kita masukin ke sini yaitu sekitar 720.000 yang tadi yang udah aku hitung di awal, dikurangin 720.000 dan dikali 0,7. Dibagi, jangan lupa dibagi sama 100.000, itu jumlah lembar saham yang digunakan sama alternatif B. Terus kita lanjut, di sini kita pakai perbandingan ya. Jadi yang pertama itu tadi alternatif pertama sama dengan alternatif kedua atau alternatif B. Jadi EBIT kali 0,7 per 400.000 itu alternatif A, sama dengan di sini alternatif B yaitu EBIT dikurang 720 dikali 0,7 per 100.000. Nah, di sini langkah awalnya aku langsung coret 0,7-nya sama 0,7-nya. Terus dilanjut, jadi EBIT per 400.000 sama dengan, karena tadi udah dicoret ya 0,7-nya, jadi sama dengan EBIT dikurang 720 ini per 100.000. Nah, seterusnya kita tinggal lakuin langkah perhitungannya aja. Jadi kita pakai kali silang ya, yaitu si 100.000-nya dikali EBIT terus sama dengan 400.000-nya dikali EBIT dikurang 720.000. Nah, setelahnya kita menghasilkan 960.000. Ini berarti titik indiferentnya itu 960.000. Nah, kita kan butuh gambar grafiknya. Jadi di sini aku bikin perkiraan EBIT-nya di beberapa nilai supaya bisa menggambar grafiknya, karena udah diketahui titik indiferentnya itu pas EBIT-nya itu di 960.000. Nah, aku coba pas EBIT-nya di 600.000, di 800.000, di 1.200.000 dan 1.500.000 itu EPS A sama B-nya itu jadi bakal kayak apa. Nah, sama kayak rumus yang sebelumnya, tapi di sini jadi bisa langsung sama dengan, karena kan EBIT-nya aku kasih permisalan. Nah, di sini EPS-nya itu aku langsung buat bagan. Nah, EPS A-nya itu dimulai dari 600.000 sama EPS B juga EBIT-nya aku misalnya 600.000 dan menghasilkan di EBIT 600.000 itu EPS A-nya sekitar 1,05 dan di EPS B pas EBIT-nya 600.000 itu minus 0,84. Selanjutnya pas EBIT-nya itu 800.000, EPS A itu menghasilkan 1,4 dan di EPS B itu 0,56. Terus selanjutnya pas EBIT-nya 960.000, which is tadi udah kita hitung, hasilnya itu 1,68. Nah, terus
di EPSB, karena kan kita tadi udah nemu titik indifferentnya, dimana EPS-nya itu sama, pas EBIT-nya itu 960.000. Jadi otomatis pas EBIT-nya 960.000, EPS A sama EPS B sama, yaitu 1,68. Terus dilanjut, waktu EBIT-nya itu 1.200.000, EPS A itu menghasilkan 2,1. Sedangkan EPS B itu menghasilkan 3,36. Nah, lanjut, pas EBIT-nya 1.500.000, EPS A menghasilkan 2,625. EPS B menghasilkan 5,46. Nah, aku udah coba gambar grafik dimana grafik ini menunjukkan secara nggak langsung memvisualisasikan bahwa secara kesimpulan, kalau semisal uangnya atau EBIT-nya itu kurang dari 960.000, kita lebih aman pilih alternatif A. Kenapa? Karena ya dia lebih aman, bahkan enggak sampai menyentuh angkanya minus gitu. Terus kalau semisal EBIT-nya itu lebih dari 960.000, kita lebih bagus ambil alternatif B. Kenapa? Karena leverage-nya ini bikin EPS-nya juga semakin besar kayak gitu. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini diketahui harga beli server itu 75.000. Sedangkan kalau misalkan kita sewa itu harganya 27.000 per tahun. Nah, umur si servernya ini yaitu 3 tahun. Dan di sini ada suku bunganya atau tingkat diskontonya yaitu 10% per tahun dan pajak 35% per tahun. Aku hitung di sini karena kita ada opsi beli, otomatis kita bakal menghitung tingkat depresiasinya pakai metode tegak lurus dengan cara 75.000 dibagi 3. Nah, berarti di sini hasilnya 25.000 depresiasinya per tahun. Nah, terus kita lanjut. Di sini ada opsi A sama opsi B. Nah, opsi A itu opsi dimana kita itu mending sewa daripada beli. Nah, tapi kita harus hitung dulu. Di sini biaya sewanya itu kalau semisal kita sewa, otomatis itu mengurangi biaya pajak ya, karena kita sewa. Nah, caranya kan tadi kita bayar 27.000 itu per tahun kan. Nah, terus kita kurangin dengan nominal persenan pajaknya yaitu 35%. Terus jadi kita kaliin sama 1 dikurangi 0,35. Nah, jadi kita itu sebenarnya cuman bayar sekitar 17.550.000 per tahun gitu. Terus kita hitung present value dari biaya sewanya pas udah dikurangin pajak. Nah, kita hitung dari tahun pertama. Kan tadi biayanya itu sebenarnya kalau setelah kita hitung dikurangin sama pajaknya per tahunnya itu jadi cuma 17.550 kan. Nah, terus pakai tingkat suku bunganya itu yang tadi 10%. Nah, kita jumlahin, kita hitung. Nah, jadi present value-nya di tahun pertama itu 15.955. Nah,
Terus di tahun kedua biaya sewanya itu sama, kita tadi kan udah hitung 17.550. Present value-nya setelah kita pakai suku bunga sama tadi ya 10% juga, itu berarti hasil present value-nya jadi 14.507. Terus dilanjut di tahun ketiga present value-nya 13.187. Kita jumlahin jadi hasilnya 43.649. Nah, kita masuk ke opsi yang kedua, yaitu opsi B, dimana kita itu mau beli servernya. Di sini kita hitung dulu tingkat depresiasinya pakai metode garis lurus. Yang tadi tuh kita kalau pilih opsi pembeli harganya 75.000. Terus kita bagi dengan umur servernya itu 3 tahun. Jadi artinya depresiasinya itu 25.000 per tahun. Terus kita ada penghematan pajak. Nah, karena tadi hasil depresiasinya itu 25.000, nah kita tinggal kaliin aja 25.000-nya itu dikali sama 35%. Jadi sama dengan 8.750. Nah, kita hitung present value dari hasil penghematan pajak itu. Nah, di tahun pertama si present value-nya ini dengan tingkat suku bunga yang sama 10% itu menghasilkan 7.954. Di tahun kedua present value-nya menghasilkan sekitar 7.228. Nah, di tahun ketiga present value-nya itu menghasilkan 6.577, dan kita totalin, kita jumlahin hasilnya jadi 21.759. Nah, tadi kan harga beli itu sebenarnya 75.000. Nah, kita kurangi nih sama 21.759 ini karena ada biaya penghematan pajak ini. Nah, jadi sebenarnya kita itu present value-nya atau harga bersih belinya itu cuman sekitar 53.241. Nah, tapi kalau semisal kita dikasih perbandingan opsi mana yang lebih hemat, membeli atau menyewa. Nah, tadi kan kita udah hitung sebelumnya itu kalau kita pakai opsi sewa itu cuman mengeluarkan 43.649. Sedangkan kalau semisal kita membeli, kita mengeluarkan sekitar 53.241. Berarti lebih menguntungkan kalau kita sewa daripada beli. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.